Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Mas Vincent. Oke teman-teman, jadi di video tutorial kali ini saya lagi menangani sebuah kulkas SAP 2 pintu ya. Jadi untuk kulkas SAP ini atas bawah tidak dingin, dan kalian bisa lihat juga ini terjadi pengeblokan bunga es ya. Ini kalian udah lihat bahwa ini terjadi pengeblokan bunga es. Nah, kalau terjadi pengeblokan es seperti ini di bagian freezernya, udah pasti bagian bawah tidak dingin, dan juga di bagian atas juga tidak bisa beku teman-teman. Dan solusinya seperti apa jika terjadi seperti ini? Nah, kalian harus cek terlebih dahulu ya, mulai dari kipas nanti. Dan ini perlu kita cairkan terlebih dahulu ya. Dan permasalahan seperti ini bisa dari kipas yang gak berputar, kemudian sensor defrost, fuse, heater, timer, dan juga saluran pembuangannya. Nah, itu udah pasti ya teman-teman. Tapi kalau misalkan freon itu nggak ada hubungannya teman-teman ya, karena udah menimbulkan bunga es teman-teman. Nah, ini terjadi seperti ini itu karena ada kegagalan sistem pendefrosan teman-teman. Jadi seperti itu. Oke, sekarang kita bersihkan dulu. Oke, jadi es semuanya udah bersih, dan ini kulkas udah didiamkan selama kurang lebih 3 jam ya, atau 1 hari lah, itu udah rata. Nah, ini tinggal kalian buka aja di bagian 2 baut ya, kanan kiri. Nah, kemarin udah numpuk banget nih teman-teman, masalah es batunya sampai keluar biasanya udah berbulan-bulan ya teman-teman. Nah, itu nggak bakalan jadi es batu. Oke, tinggal kita buka. Untuk kulkas SAP itu cukup mudah ya. Oke, jadi ini udah kebuka ya. Nah, kalian bisa lihat untuk di bagian kipas ini nyala teman-teman. Dan kemudian untuk saluran pembuangan ini ada di bagian bawah teman-teman. Dan kalian bisa juga lihat di bagian sensor defrost ini udah kemasukan air. Kalau udah kemasukan air ini, itu udah pasti kadang-kadang dia bisa melakukan pendefrosan, kadang-kadang tidak. Nah, makanya saya katakan bahwa untuk defrost jika udah kemasukan air, mending kalian ganti aja. Dan kenapa ini bisa terjadi kemasukan air ya, karena bisa terjadi itu dalam penyambungan, ataupun dia masuk air masuk ke sela-sela dari dari kabel teman-teman ya, dia masuk dari situ. Nah, ini udah nyala ya, ini udah saya nyalakan, kipas sudah nyala. Nah, nanti kita akan coba cek ya teman-teman ya. Untuk sensor defrost udah pasti kita ganti nanti. Kemudian untuk timer juga kita cek ya. Jadi semuanya kita cek, mulai dari kipas, sensor defrost, fuse, heater, dan juga saluran pembuangan ya. Nah, untuk saluran pembuangan ini udah dikasih selang ya teman-teman ya, supaya saat pendefrosan atau air mengalir itu biar langsung dibuang lah, kayaknya seperti itu sih, biar gak ribet kayaknya. Oke, jadi sekarang kita potong dulu ya. Ini sensor defrost kita potong. Kemudian selanjutnya kita akan cek ya, kita cek fuse dan juga heaternya apakah masih nyambung untuk di bagian fuse dan juga heaternya. Nah, apakah ada kerusakan di bagian fuse juga? Nah, ini kita nggak tahu ya, makanya ini kita akan coba cek. Nah, apabila terjadi kerusakan pada salah satu komponen ya yang sudah saya sebutkan, misal dari sensor defrost, fuse, heater, kemudian kipas, itu bisa jadi ada pengeblokan. Oke, nyala ya teman-teman. Ini kita coba sebentar. Nah, oke, ini kita pindah dulu. Nah, ini ada nilainya teman-teman ya. Kalau ada nilai udah pasti heaternya masih berfungsi dengan baik. Kemudian untuk timer ya, timer kulkas SAP itu ada di bagian pintu bawah teman-teman. Nah, di sini untuk cara mengeceknya. Jadi untuk timer ini tinggal kalian buka aja ya, sama seperti di video, ada 2 baut juga. Nah, kemudian ini saya jelaskan untuk masalah timer ya, untuk kulkas SAP.
Jadi untuk kulkas SAP ini timernya dia menggunakan timer 1/4 bukan timer 1/3. Nah, bagaimana jika terjadi kesalahan dalam pergantian part? Nah, kalau terjadi kesalahan dalam pergantian part nanti ada pengeblokan bunga es. Waduh, ini kotor banget ya untuk saluran pembuangan, makanya tadi orangnya bilang itu sering airnya keluar ke bagian pintu depan ya. Nah, ini masalah penyebabnya. Oke, ini saya coba buka dulu teman-teman ya untuk timernya. Nanti kita akan coba cek dan kita akan coba tes ya. Ini kotor banget. Oke, nah jadi seperti ini. Jadi ini kita buka dulu untuk timernya ya, supaya kalian bisa lihat apakah hidup atau tidak, dan juga tanda-tanda timer hidup itu seperti apa. Nanti saya coba jelaskan juga. Oke, ini udah saya pegang, udah saya lepas ya. Nah, seperti ini. Ini basah nih teman-teman. Jadi kalau basah itu kadang-kadang ada bunyi ceret-ceret gitu ya. Itu menandakan bahwa ada setrum dengan air ya. Minfasnya dia terkena air. Ini harus kita buah tuh buntu ya. Nah, ini parah banget nih teman-teman. Oke, jadi ini perlu kita bersihkan ya, supaya saluran pembuangan air ketika pendefrosan itu tidak kebuntu teman-teman. Ini kita bersihkan dulu biar nggak nyetrum teman-teman ya. Biasanya kan ada grounding ya, ada strum kalau basah ya. Oke, kita bersihkan terlebih dahulu ya. Nah, tinggal kita lap-lap aja seperti ini teman-teman. Oke, ini timer sampai basah nih teman-teman. Oke, saya rasa udah cukup, dan ini nanti kita bersihkan untuk saluran pembuangan. Dan sekarang ini ya, parah ini. Nah, ini kalau misalkan buntu ya. Oke, jadi ini kita akan coba cek nih teman-teman. Jadi untuk kabel defrost ini saya sambung. Kenapa saya sambung? Karena ini kulkas SAP. Jadi kulkas SAP itu timer itu berjalan ketika suhu sudah dingin ataupun sensor defrost sudah terhubung teman-teman. Jadi timer ini akan bergerak ketika sensor defrost terhubung ya. Kalau masih belum terhubung, maka timer ini nggak mau berputar ataupun nggak mau jalan teman-teman. Oke, udah nyala, tapi ini ada tercecert ya. Nih kalian bisa lihat nih. Waduh, nggak fokus. Oke, ini jalan teman-teman ya, untuk timernya jalan, tapi saya kurang tahu juga nih apakah kalian bisa lihat atau enggak. Oke, nggak tahu ya kelihatan atau enggak teman-teman ya. Kameranya nggak fokus, aduh parah ini. Nah kalau gini fokus. Oke, jadi ini kita coba matikan dulu teman-teman ya. Nah, kita matikan dulu karena ini masih basah untuk kabel-kabelnya. Ini kita bersihkan nanti untuk kabel-kabelnya, soket-soketannya. Baru nanti kita akan coba tes kembali ya untuk bagian timernya. Oke, jadi ini udah kita bersihkan untuk timernya dong. Ini udah jalan nih teman-teman untuk timernya. Tuh artinya timer ini masih berfungsi dengan baik ya. Jadi ada juga timer itu berjalan cuman bunyi kasar ya di bagian giginya, kratak gitu. Itu mendingan kalian ganti aja ya. Kadang-kala timer itu normal, kadang juga tidak teman-teman. Nah, sekarang kita akan coba melakukan pemasangan untuk di bagian sensor defrostnya teman-teman ya. Oke, untuk sensor defrost sudah kita pasang ya.
pastikan untuk solasi benar-benar bagus ya, kita pasang semuanya. Oke, semuanya udah terpasang teman-teman ya, dan ini hasilnya. Jadi wajib kalian cek semua, mulai dari kipas, sensor defrost, fuse, dan juga heater, dan juga saluran pembuangan. Jadi cukup mudah teman-teman. Jika terjadi pengeblokan, tinggal kalian cek aja, sama seperti di video teman-teman. Oke, mungkin itu aja teman-teman untuk video tutorial kali ini ya. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di